الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم آمين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأكارم الأفاضل في هذا البيت الطيب المبارك، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم الذي جمعنا في هذا المجلس على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Ini di pertemuan ini beringatan kepada al-faqir dulu dan kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan bermanfaat. Kata mereka yang keluar dari hati pasti akan sampai ke hati, insyaallah. Ikhwan semuanya, kalau kita lihat keadaan kita sekarang, ana bicara tentang diri sendiri. Ini majlis saudara ya. Hal kita sekarang illa man rahimallah, kecuali man rahimallah, hati kita udah keras. Mata kita, mata udah membatu, tidak mudah nangis min khasyatillah lagi, dari khasyat Allah lagi. Sepertinya kita udah lupa atau melupakan hari kiamat, lupa al-yaumil akhir, belum siap untuk hari kiamat itu. Udah jauh dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Udah fokus sama dunia, halal maupun haram Fokus sama berhiasannya, seperti Allah berfirman, "Wa gharrathumul hayatud dunya", sampai kita mengira kita akan kekal di dunia ini. Wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alaiha. Kita tidak menghiasi kehidupan kita dengan beramal dengan Al-Quran, dan kita tinggalkan atau jauh dari keberkahannya, yaitu mengikutinya. Sadar atau tambah sadar. Ini namanya pertemuan ini, biar aja kita kasih nama atau judul muhasabah. Oke. Kita lalai tapi tidak merasa bahwa kita udah lalai. Tidak sadar. Kenapa? Karena kadang-kadang orang masuk di dalam kelalaian tapi tidak sadar, karena ini sebenarnya langkah-langkah syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan kadang-kadang syaitan itu membuka banyak pintu halal supaya menjatuhkan anda di pintu yang haram atau di dalam hal yang haram. Banyak orang antara kita yang tidak bisa tidur, khawatir, kesedihan, duka, tidak nyaman, kehidupannya tidak nyaman, padahal dia sibuk sekali sama dunia. Akhirnya dia tidak merasa nyaman juga.
Kenapa? Nanti kita lihat sabab atau penyakitnya apa. Dan mudah-mudahan kita bisa mencari obat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala." Itu dia itu penyakitnya. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Mereka udah jauh dari wahyu, jauh dari kitabullah, jauh dari taat, jauh dari halaqah-halaqah Al-Quran, sampai hati mereka menjadi apa? Keras. Faqasat qulubuhum. Jadi penyakit utama jauh dari wahyu menyebabkan apa? Hati keras atau kekerasan apa? Hati. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Hati mereka menjadi keras lebih daripada apa? Daripada batu. Fahiya kal hijarah atau ashaddu qaswah. Kenapa? Karena mereka jauh dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebab utama jemaah. Jauh dari kitab Allah bikin hati keras, kehidupan kita tidak nyaman walaupun dia orang kaya. Walaupun dia hidup di istana yang besar, harta-harta banyak, aset banyak, tapi dia tidak rasa bahagia, tidak nyaman. Kenapa? Karena dia jauh dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Hatinya udah keras. Seperti yang mencium tangan ayahnya dan dia tidak terima nasihat ayahnya. Itu hal kita sama Al-Quran. Illa man rahimallah. Kita mencium tangan ayah dan Assalamualaikum, tapi dia jika ada nasihat dia tidak terima nasihat. Itu hal kita sama Al-Quran. Setiap hari begitu dilemari, tapi akhirnya praktik atau kehidupan kita jauh sekali dari Al-Quran. Makanya pertemuan kita sekarang kita mencoba cari solusi untuk kekerasan hati atau keras hati itu solusinya apa? Al-Quran, ada obat di dalam Al-Quran. Ada obat untuk keras hati itu, yaitu beringatan atau ingat al-yaumul akhir. Makanya kalau kita lihat mayoritas surat di dalam Al-Quran harus disebutkan al-yaumil akhir, al-jannah wan nar, surga dan neraka, supaya kita tetap ingat bahwa ada hari kiamat. Salah satu sifat dari hari kiamat itu atau al-yaumil akhir itu namanya yaumul hasrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzirhum yaumal hasrah." Hari apa? Menyesal atau penyesalan. Di surat Maryam, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan ketika keputusan telah ditetapkan dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Sebab utama masuk di dalam keadaan kelalaian itu lupa al-yaumil akhir. Lupa hari penyesalan. Ana tidak mau menyesal pada hari itu. Terus ana bikin apa? Itu yang kita akan bilang sekarang di beberapa menit berikut insyaallah. Yaum al-hasrah ya jamaah. Hari penyesalan ya jamaah. Hari ketika al-awwaluna wal-akhirun lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Orang terdahulu dan orang terakhir akan dikumpulkan pada satu situasi fi arafatin wahid dan akan ditanya tentang amalan mereka. Barang siapa yang mengikuti buku ini, kitab Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengikuti buku ini atau ikut buku ini, praktik hafalan, bacaan, kehidupannya menjadi Al-Quran, akhlaknya menjadi Al-Quran, pasti akan dapat berbahagia selamanya. La yashqa ba'daha abada. Dan
Siapa yang durhaka sama buku ini dan jauh dari buku ini, pasti dia akan menderita selamanya. La yas'adu ba'daha abada. Tidak akan dapat sedikit pun bahagia di hari itu. Yaumal hasrah. Yauma la yanfa'un nadam. Penyesalan itu tidak akan bermanfaat pada hari itu. Kenapa? Karena tidak akan kembali lagi ke dunia. Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Anta akan menyesal pada hari itu dan berharap balik lagi ke dunia untuk ikut halaqah Al-Quran membaca satu ayat. Karena anta butuh satu pahala untuk masuk surga. Tapi tidak bermanfaat. Pada hari itu kematian akan datang seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil maut yaumal qiyamah. Kematian itu akan datang bentuk domba dan disembelih. Kemudian dikatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannati khuludun fala maut, dan mereka kekal, dan wahai penghuni neraka khuludun bila maut. Ingat al-yaum al-akhir, yauma al-hasrah. Hari apa? Al-hasrah, hari penyesalan. Makanya ada beberapa pesan kepada kita semuanya. Ana mulai dengan guru Al-Quran, dengan murid yang disiplin. Ana mulai dengan orang yang disiplin di halaqah Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, bukan yang lalai. Ana mulai dengan yang di atas, yang mengajar dan belajar dan disiplin. Ana bilang sama dia, hati-hati. Yaumal hasrah, anta akan menyesal. Kenapa akan menyesal? Karena anta disiplin, kamu disiplin, mengajar di mana-mana. Masya Allah, ahli Quran, hafiz 30 juz, imam, ustaz besar, syekh besar, tapi amalannya haba'an mansura, seperti debu. Kenapa? Karena amalannya tidak ada ikhlas. Tidak ada ikhlas. Amalannya ternoda dengan riya, ujub, dan penyakit hati yang kita semuanya tahu. Wa qadimna, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Amalan mereka seperti gunung Uhud, tapi debu. Kenapa? Karena tidak ada ikhlas lillahi ta'ala. Jadi ini pesan yang pertama kepada guru, kepada murid yang disiplin, kepada hafizul Quran, kepada orang yang Masya Allah disiplin taat. Di dalam ketaatan, yani maksudnya salat subuh, Masya Allah, salat 5 waktu, salat sunnah, tapi pada hari kiamat dia akan menyesal. Kenapa? Karena tidak ada ikhlas. Amalannya ada campur atau ternoda dengan riya, ujub. Dia tunggu pujian dari manusia. Silahkan, taraktahu wa syirkahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat itu berat sekali ya jemaah. Wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan tambah bagi mereka dari Allah apa yang tidak mereka sangka-sangka. Ayat itu bikin salah satu orang salafus salih berdiri dan nangis sepanjang satu malam. Wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Berdiri di qiyamul lail maksudnya. Karena dia takut. Dia disiplin dan itu, tapi akhirnya tidak ada. Amalannya tidak diterima. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dia semangat tapi dia tetap takut. Amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan satu ayat lagi berikutnya, wa bada lahum sayyi'atu ma kasabu, dan tambah bagi mereka keburukan dari apa yang mereka lakukan. Wa bada lahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Mereka berulah.
Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, kepada orang yang lalai seperti saya. Lalai ikut darsul ilmi, meremehkan masalah disiplin atau kedisiplinan di halaqah Al-Quran. Dia merasa ini hal yang tidak penting atau cabang. Yang penting ana istiqamah salat dan ana tidak ada kesibukan, ana pergi. Jika ana sibuk, tidak usah maaf ya Ustaz, ana minta maaf karena ada kesibukan dunia. Silahkan. Tapi nanti anda akan menyesal. Di pada yaum apa? Yaumul hasrah. Yaum apa? Hari penyesalan. Umur pendek ya ikhwah. Umur singkat. Halal atau haram? Ana tahu anda cari halal. InsyaAllah kita semuanya cari halal. Tapi anda walaupun mencari halal dan dunia, anda sibuk sama dunia dan tinggalkan Al-Quran karena dunia, anda akan menyesal dunia, menyesal juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar, "An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin." Dia akan berkata, betapa menyesalnya aku atas apa yang telah aku sia-siakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok. Wa in kuntu laminas sakhirin. Anta mau menjadi seperti orang itu? Masih ada kesempatan. Anta tidak mau menyesal? Masih ada kesempatan. Masih ada nafas, berarti masih ada kesempatan. Anta masih sehat? Alhamdulillah, bilang alhamdulillah, masih ada kesempatan. Maka silahkan disiplin. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ini pesan yang kedua kepada orang yang meremehkan urusan halaqah Al-Quran. Dia lalai, sibuk sama dunia. Ana bilang halal walaupun halal. Mana? Apa yang lebih tinggi dari belajar dan mengajar kitabullah? Tidak ada. Ini surga dunia. Pesan yang ketiga kepada ayah yang tidak tertarik sama anaknya. Biasa aja, anaknya belajar Al-Quran atau tidak belajar Al-Quran, biasa aja. Anta akan menyesal juga pada hari kiamat. Pada yaum al-hasrah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Anta dan keluarga, anta dan anak-anak. Anta anak, kesinilah. Berapa ayat anta menghafal, berapa ayat hari ini? Anta buka mushaf hari ini atau tidak? Anta gimana Syekh? Assalamualaikum Ustaz. Gimana anak saya hari ini? Itu dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah mereka yang merugikan rugi diri sendiri dan keluarga mereka juga, dua-duanya. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ini kerugian yang nyata. Ala dzalika huwal khusranu al-mubin. Ini kerugian yang nyata. Jadi kalau anta tidak fokus sama anak dan mau duduk manis aja di rumah, kasihnya HP dan biar aja dia diam, ana mau istirahat, tidak lihat dia nonton apa, oke, silahkan. Tapi anta akan menyesal pada hari penyesalan. Hari apa? Yaum al-hasrah. Yaum al-hasrah. Pesan berikutnya yang keempat. Ini pesan ringkas ya. Kepada yang bisa atau mudah sekali duduk sama HP-nya 24 jam. Tapi jika diundang untuk ikut halaqah Al-Quran, dia merasa berat. Halaqah Al-Quran yang berapa menit? 1 jam ya, setengah jam, 1,5 jam, 2 jam, berat.
Tapi sama HP-nya 24 jam tidak ada masalah. Tidak bosan. Oke, silahkan. Ana mau menghibur diri hiburan dan ana capek dikit. Oke, silahkan. Tapi anta akan menyesal pada hari al-hasrah. Kenapa? Karena ini adalah kawan yang jahat. Kawan jahat tidak harus manusia. Karena di dalamnya banyak kawan yang jahat. Wa yawma ya'addu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Fulanan itu siapa? Sekarang di zaman kita fulan itu adalah HP. Dan pada hari ketika orang yang zalim, ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, menggigit jarinya atau tangannya. Ini adalah apa? Menyesal. Ini tanda apa? Menyesal. Wa yawma ya'addu adh-dhalim, ya laitani. Ya laitani ikut halaqah Al-Quran. Ya laitani tidak pegang handphone itu 24 jam. Tapi tidak bermanfaat. Penyesalannya tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'un nadam. Dia menggigit tangannya atau jarinya. Seandainya dia bilang apa? Seandainya aku mengambil jalan bersama Rasul. Aduh, betapa malangnya aku seandainya aku tidak mengambil si fulan itu sebagai teman. Maksudnya kawan as-su, sadiq as-su, kawan yang buruk, kawan yang jahat. Kawan kita sekarang apa? HP. Ya wailata laitani lam ata laqad adallani 'ani dzikri ba'da iljaani. Sesungguhnya sungguh dia telah menyesatkanku dari apa? Dari peringatan atau dari jalan Allah Subhanahu wa taala setelah datang kepadaku, dan syaitan adalah pengkhianat bagi manusia. Wa kana asyaitanu lil insani khadhula, pengkhianat bagi manusia. Ini pesan kepada orang yang kawannya sekarang adalah HP. Dia duduk sama HP-nya 24 jam. Tapi halaqah berat. Kitabullah berat. Kenapa? Wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Karena syaitan, langkah-langkah syaitan, ikut langkah-langkah syaitan, dan syaitan itu nanti seperti kita akan sebutkan di poin berikutnya akan berlepas diri dari dia. Yaumal hasrah. Pesan berikutnya kepada anak-anak atau bapak-bapak atau siapapun yang tidak ikut halaqah karena orang tuanya bilang sama dia jangan pergi ke tempat itu, jangan ikut halaqah Al-Quran, dilarang. Bosnya bilang tidak boleh pergi ke tempat halaqah ini. Siapapun. Kawannya, anta pergi ke Masjid At-Taqwa ini orang sesat semuanya. Orang Wahabi, orang Salafi, orang sesat. Oke. Anta mau ikut kawan itu karena takut dari bos, dari ayah, dari kawan, dari siapapun, silahkan. Tapi anta akan menyesal. Pada yaum al-hasrah. Di yaum apa? Al-hasrah, hari penyesalan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Pada hari itu, Yaum al-Hasrah itu, orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang siapa yang mengikuti mereka. وَرَأَوُا الْعَذَابِ, dua-duanya akan melihat siksa. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ, tidak ada yang akan menolong mereka, dua-duanya. Pesan berikutnya penting sekali kepada orang yang ikut halaqah, ikut jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia disiplin, tapi dia tidak merasa
ada kemajuan, tidak ada kemajuan. Dia masih tetap tidak bisa membaca, tidak bisa menghafal, tidak bisa seperti kawan yang sebelahnya, Masya Allah luar biasa, dia tidak bisa. Carilah, pasti ada sebab. Pasti ada sebab. Abah, anta belum dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Riba namimah, penyakit. Makanan haram, penyakit. Penyakit hati, itu sebab utama. Itu adalah hambatan antaramu dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Fokus, cari. Pasti ada kesalahan, ada salah. Pasti ada yang salah. Pasti ada sesuatu salah. Carilah dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad khaba man hamala zulma." Pasti anta ada wa qad khaba man hamala zulma, pasti akan rugi yang membawa kezaliman. Anta zalim, makan hak manusia, makan harta mereka, warisan, menzalimi orang, mencuri, riba namimah, makan riba, makanan haram, itu semuanya adalah hambatan yang menghalangi antaramu dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di dunia aja. Dan pada hari kiamat kerugian yang besar seperti kita bilang tadi. Mereka itu akan datang dan ambil dari bahalamu, dan ini datang ambil dari bahalamu sampai tidak ada. Anta yang ambil dari dosa mereka sampai dilemparkan di neraka Jahannam wal-'iyadzu billah. Jadi anta akan menyesal juga, walaupun anta disiplin di taat, walaupun disiplin di halaqah Al-Quran. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Walaupun anta Masya Allah 30 juz, walaupun guru besar, tapi hatinya banyak penyakit. Pesan berikutnya kepada yang ikut langkah-langkah syaitan. Ini beringatan. Jangan lupa syaitan itu akan tinggalkanmu pada hari kiamat. Ayo kita dengar qaul Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr. Anta mau ikut syaitan sekarang 24 jam sama handphone, lihat yang haram, makanan haram, lalai, silahkan ikut langkah-langkah syaitan. Tapi ini pesan kepadamu. Dari siapa? Dari syaitan yang anta mencintainya, yang anta ikut dia di dunia. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr. Dan syaitan berkata ketika sudah telah diputuskan, perkara telah diputuskan. Inna Allah wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku pun menjanjikan kepada kalian, lalu aku mengingkari janji itu kepada kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan tidak ada bagiku atas kalian suatu kekuasaan kecuali illa an da'autukum fastajabtum li. Kecuali saya telah mengajak kalian ke jalanku dan antum ikut aja. Video masih video tutup. Ada perempuan, buka atau tidak? Itu syaitan. Sekarang buka, coba aja dulu, lihat aja dulu, nanti ana tutup. Itu illa an da'autukum fastajabtum li. Ya ayyuhalladzina amanu la taznu. La taqrabu zina. Jangan mendekati atau dekat dari zina, bukan la taznu. Ya alladzina la tattabi'u khutuwat syaitan. Illa an da'autukum fastajabtum li. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan menyesali saya atau mereka, karena mereka telah lumu anfusakum, antum yang menyesal. Jangan bilang ana yang salah, antum yang salah. Itu kata-kata siapa? Kata-kata syaitan.
Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Maka janganlah kalian menyalahkan aku, tetapi salahkanlah diri sendiri. Antum yang salah bukan salah. Jangan menyalahkan saya. Kenapa antum mengikuti saya? Itu kata siapa? Syaitan. Inni kafartu atau ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak dapat menolong kalian dan kalian pun tidak dapat menolongku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku sesungguhnya aku telah kafir terhadap apa yang kalian bersekutukan denganku sebelumnya. Tapi akhirnya Innal zalimina lahum adzabun alim. Antum dua-duanya akan masuk neraka sama-sama. Dua-duanya, antum dan syaitan yang antum mengikutinya. Ini pesan penting sekali ya jemaah. Maka pesan berikutnya kepada orang yang menghafal Al-Quran dan lupa dan lalai dan tidak menjaga hafalannya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dia akan pada hari kiamat itu buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Kenapa? Kenapa ya Rabbi ana buta? Karena anta lupa ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Anta akan lihat orang buta di dunia. Ada orang buta di dunia, tapi pada hari kiamat, Masya Allah, dia bisa lihat. Subhanallah. Tetapi anta menjadi buta. Kenapa? Karena dia di dunia menjaga ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikut kalam Allah Subhanahu wa taala, disiplin, taat, halaqah, hafalan, semuanya Masya Allah. Oleh karena itu dia di akhirat dia lihat. Tapi anta yang buta. Yaumal hasrah wan nadamah. Pesan berikutnya kepada guru yang mengajar dan dia nanti di hari kiamat ketemu muridnya. Muridnya yang udah tinggi sekali derajatnya di surga. Padahal gurunya butuh satu pahala untuk masuk surga. Dia lihat muridnya udah tinggi. Kenapa? Karena muridnya beramal dengan ilmunya. Dan gurunya kerjaannya bicara. Keluarkan kata-kata. Mau al-kalam sahal. Kata-kata itu mudah. Amalan yang berat. Pesan berikutnya kepada kita semuanya. Ana mau antum sekarang bayangkan situasi ahlun nar dan ahlul jannah dan Jabal Al-A'raf, Gunung Al-A'raf. Dan anta yang pilih, anta mau di mana sekarang? Mau menjadi di sini atau di sini atau di sini? Silahkan. Sebelum menyesal ya jamaah. Penyesalan besar jika ahlun nar, atau ini karena pakai tangan kiri, ahlun nar melihat ahlul jannah dan mereka dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan, mereka menikmati aja surga begitu dan mereka ditanya oleh ahlul jannah. Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Qalu na'am. Sesungguhnya kami telah menemukan apa yang dijanjikan oleh Rabb kami adalah benar. Maka apakah kalian telah menemukan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, na'am. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullah 'alal zalimin. Ini namanya hari penyesalan. Anta yang pilih dari sekarang. Anta mau di sini atau di antara dua-duanya. Dari pesan-pesan yang tadi itu ya jamaah, akhirnya ini saatnya untuk siap-siap. Untuk
Siap-siap supaya tidak menyesal nanti pada hari penyesalan, pada yaumul hasrah. Masih ada kesempatan sekarang. Dan kesempatan besar. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Supaya anda tidak bilang nanti seperti orang itu. Kembalikanlah saya ke dunia dan aku akan ikut halaqah. Aku akan belajar. Aku akan menghafal 30 juz. Aku akan taat dan istiqamah. Aku akan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini yaumal hasrah, yauman nadamah. Penyesalannya itu tidak akan bermanfaat. Ini saatnya jamaah. Anta sekarang masih sehat. Masih ada waktu. Ightanim khamsan qabla khams. Hayatik qabla mautik. Syababik, anta masih muda sekarang. Ghinaka qabla faqrik. Kalau ada uang, anta masih muda, masih bisa, masih mampu sekarang. Jadi kalau datang 1 jam itu yang bermanfaat. 1 jam setengah itu di halaqah itu yang bermanfaat. Anta kumpulkan uang untuk siapa? Demi Allah mereka akan lupa. Dan doa pun mungkin mereka lupa. Anta masih ingat sekarang atau semuanya atau keturunan yang atau itu anta tidak tahu mereka. Kalau anta ketemu atau 1 tahun atau 2 tahun misalnya, mungkin kalau ingat Allah maghfir lahu warhamhu, itu aja. Padahal anta masya Allah yani ada warisan darinya banyak. Sama, hal kita akan menjadi sama seperti mereka. Ini sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi 1 jam itu yang berat itu sekarang itu yang akan bermanfaat pada hari kiamat. Bukan 24 jam yang anda menyibukkan diri untuk kumpulkan harta untuk siapa? Untuk mereka. Jadi fokus sama diri aja dulu. Saya tidak mau panjang karena udah malam ya, dan jamaah bilang ini beringatan kecil ya atau singkat. Dan demi Allah ini kata-kata itu untuk saya dulu dan ini keluar dari hati. Maka أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على كتاب الله أو مع كتاب الله سبحانه وتعالى علما وتعلما وعملا وحفظا وتلاوة اللهم آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.